Alesya, netra Daryl membulat begitu tahu kalau sosok perempuan yang memakai lingerie tipis itu adalah adik sepupunya. Alesya mendekat ke arah Daryl sambil membawa buah apel di tangannya. "Kak Daryl, kapan pulangnya? Kenapa malam-malam, Kak? Apa di kantor sibuk?" interogasi Alesya langsung. "Oh, itu. Tadi ada pertemuan penting di luar bersama petinggi yang lain. Jadi pulang agak malam," jelas Daryl sejujurnya. Hanya saja masalah ke tempat karaoke tentu tak ia ikut sertakan dalam ceritanya. Alesya mengangguk. "Apa tadi kamu sudah sempat jalan-jalan?" tanya Daryl kemudian. "Sudah, Jeffrey yang mengantar. Hanya dekat-dekat sini kok," jawab Alesya. Daryl kembali sadar dengan pakaian yang dipakai oleh adik sepupunya ini. "Al, kamu kenapa pakai baju begitu sih?" protes Daryl. "What's wrong? Ini baju tidur," ucap Alesya dengan cuek. "Iya, aku tahu baju tidur, tapi di Bali aku biasa pakai bikini dan gak jadi masalah. Gak ada yang repot dan gak ada yang protes." Daryl menghela napasnya. Benar juga apa yang Alesya bilang. Di Bali mungkin kalau lihat bule yang berbikini sudah hal lumrah. Tapi tidak dengan di rumah ini. Biarpun Mami Daryl sendiri juga senang memakai bikini kalau liburan. Tapi beda kasus juga dengan yang sekarang, di mana Alesya memakai lingerie super tipis yang menampakkan pakaian dalamnya. Untungnya sepupu, jadi Daryl pun tak tertarik dan sangat sadar diri kalau mereka masih ada hubungan darah. "Kamu ngapain malam-malam di dapur?" tanya Daryl kemudian untuk mengalihkan pembahasan pakaian tadi. "Aku lapar. Biasa tengah malam aku ngemil buah. Dan lupa minta Bibi Madonna untuk nyiapin buah di kamar. Besok tinggal minta ke Bibi Madonna, biar kamu disiapin buah di kamar. Jadi gak perlu malam-malam ke dapur begini." "Aku kira ada hantu seksi gentayangan di dapur." "Enak aja bilang hantu gentayangan," keluh Alesya. "Habisnya kamu pakai pakaian putih begitu, ditambah lampu dapur yang gak kamu hidupin, cuma penerangan yang remang-remang. Ya jadi aku kira kamu hantu," seloroh Daryl. "Aku gak tahu di mana posisi untuk menghidupkan lampunya. Jadi aku langsung ke tujuan utamaku untuk mencari buah di dalam kulkas." Daryl kini lantas berjalan ke kulkas besar yang ada di dapur itu. Melihat Alesya yang membawa buah apel, Daryl juga jadi ingin ikutan. Segera ia meraih satu buah apel. "Al, kamu udah ngantuk?" tanya Daryl sambil berjalan lagi ke arah Alesya. Alesya menggelengkan kepalanya. "Belum. Jam segini aku biasa masih dugem kalau di Bali." Alesya nyengir. Sepupu Daryl ini bahkan berani belak-belakan di depan Daryl. Tapi ibu Alesya sendiri memang tidak pernah melarang anaknya untuk begitu. Ia memberi kebebasan asal Alesya bisa tanggung jawab terhadap dirinya. "Temenin aku ngobrol ya, aku bosen," tawar Daryl. "Berani bayar berapa?" tantang Alesya balik. Daryl menyeringai. "Kenapa hari ini aku terus-terusan ketemu orang yang minta bayaran buat ngobrol? Heran. Memangnya Kak Daryl ketemu siapa lagi tadi yang minta bayaran?" tanya Alesya penasaran. Daryl langsung menggelengkan kepalanya. Enggak ada, aku cuma bercanda," ucapnya bohong. "Jadi mau temani aku ngobrol enggak? Aku bayar berapa aja, bahkan gaji tinggi di perusahaan buat kamu." "Uncle memang janjikan gaji tinggi kok, jadi gak perlu tawaran yang itu lagi. Lantas kamu mau aku bayar pakai apa?" "Nanti bantu aku cari apartemen dekat kantor ya Kak," kata Alesya kemudian. "Apartemen? Kenapa gak tinggal di sini aja?" Daryl agak kaget. "Iya, aku tetap tinggal di sini dulu sementara waktu. Tapi nanti kalau aku sudah tahu situasi, aku lebih baik hidup mandiri, Kak." Daryl tertegun sejenak. "Oke, nanti aku bantu kamu cari apartemen, yang dekat kantor dan yang bagus juga." Alesya langsung spontan memeluk Daryl. "Thank you. Bayar janjimu dulu. Jadi teman ngobrolku," kata Daryl menagih janjinya sambil melepas pelukan mereka. Alesya tiba-tiba saja menguap lebar. "Kok ngantuk ya?" "Gak usah alasan. Serius aku ngantuk Kak. Besok kan hari pertama aku ke kantor.
Jadi aku harus istirahat kan? Alesya berusaha berdalih agar tak menjadi tempat curhat kakak sepupunya ini. Daryl tak mau terima alasan. Ia langsung menarik Alesya dengan paksa untuk mengajaknya ke sofa ruang tengah dan harus menjadi pendengar yang baik untuk Daryl. Jadi aku tinggal pasang telinga kan? Tanya Alesya saat mereka telah duduk di sofa empuk mahal yang diimpor langsung dari Turki itu. Pasang telinga dan respon dikit lah. Masa iya kamu cuma diam aja? Kalau begitu mending aku curhat sama patung dong, protes Daryl. Oke, mau curhat apaan? Alesya langsung mendekatkan telinganya ke arah Daryl, supaya bisa mendengar curhatannya dengan baik. Ya nggak perlu deket-deket gini juga lah, duduk manis di sana aja. Daryl mendorong Alesya agar menjauh sedikit. Untungnya mereka sepupu. Kalau tidak, mungkin sudah Daryl lucuti itu lingerie yang mengganggu pemandangan matanya. Oke, aku udah ready. Mau cerita apa? Tanya Alesya setelah duduk menjauh dari Daryl. Alesya tampak santai duduk sambil melipat kedua kakinya di atas sofa. Ada satu pemandangan yang sesungguhnya sedap dipandang mata laki-laki. Tapi tentu saja bukan mata Daryl untuk saat ini. Aku lagi galau, Al. Kesepian, tak ada yang menemani, kata Daryl sebagai pembuka ceritanya. Alesya langsung mengerucutkan bibirnya. Ini kan sudah aku temani, kenapa malah bilang kalau tidak ada yang menemani? Maksudnya aku lagi galau karena baru putus, Al. Putus? Sama Kak Farah. Netra Alesya membulat begitu mendengarnya. Daryl mengangguk. Kenapa secepat itu pacaran? Mending gak usah pacaran kan, daripada sebentar-sebentar tapi putus. Aku juga sebenarnya berat untuk putus. Tapi mungkin memang ini yang terbaik. Kita harus punya waktu untuk sendiri dulu. Gak usah alasan, kalau berat putus ya ngapain akhirnya putus juga. Pasti gara-gara Kak Daryl kan, tebak Alesya. Kenapa kamu langsung nuduh? Terus karena siapa? Ya memang karena aku sih. Tuh, bener kan? Fix no debat. Laki-laki itu egois. Alesya geleng-geleng kepala. Udah jelas salah, malah mau cari pembelaan lagi. Ini bukan pengadilan, gak usah cari pembelaan. Kalau salah ya salah. Kenapa jadi kamu yang ngegas sih? Daryl protes tak terima. Padahal tadi Alesya bilang ngantuk dan cuma mau pasang telinga. Ternyata kini malah Alesya terbawa emosi juga. Alesya kembali mengerucutkan bibirnya. Ini yang aku gak suka kalau ada orang yang curhat masalah putus cinta. Dari dulu aku gak mau pacaran, karena malas kalau sudah sayang-sayangnya, tapi malah berakhir dengan putus. Terus kamu gak pernah pacaran? Daryl menatap Alesya dengan tatapan intimidasi. Tak percaya kalau seorang Alesya ini tak pernah pacaran. Ditambah lagi Alesya hobi berpakaian seksi, baik di Bali maupun sekarang di hadapan Daryl ini. Mana mungkin laki-laki tak tertarik dengan sepupunya ini, perempuan muda yang berwajah percampuran bule. Alesya menggelengkan kepalanya. Never, aku mungkin having fun dengan beberapa teman. Setelah itu selesai. Banyak juga teman-temanku seperti itu saat aku masih kuliah di OSI. Yang penting safety is number one. Daryl menarik napasnya dalam-dalam. Lalu ia embuskan perlahan. Tentu ia sudah tahu bagaimana kehidupan di luar negeri. Karena ia sendiri pun juga begitu saat dulu. Hingga sepakat dengan Mayuni untuk VWB, Friend with Benefit, yang tak perlu memusingkan status hubungan. Mereka sudah pasti tetap berteman. Hanya saja sesekali saling menikmati kepuasan satu sama lain. Apa sampai sekarang mau tetap begitu? Apa kamu tidak tertarik cari pacar serius? Tanya Daryl yang kini penasaran dengan Alesya. Lebih enak hidup bebas, Kak, tanpa ada pacar yang mengekangku. Daryl menganggukkan kepalanya. Jadi Alesya hampir sama seperti Mayuni. Sama-sama ingin bebas. Perbincangan mereka berlanjut. Alesya yang awalnya malas mendengar curhat Daryl, kini jadi bersemangat untuk mendengarkannya. Lebih tepatnya Alesya bersemangat untuk mengumpat ke Daryl. Betapa bodohnya Daryl yang tidak pandai menutupi aibnya.
Dan Daryl pun juga menceritakan bagaimana sesungguhnya hubungan awal Daryl dan Farah, yang hanya sebatas pacar simpanan saat dulu, lalu di-upgrade menjadi pacar resmi. Alessia tak setuju dengan pernikahan muda, mengingat pengalaman ibunya yang dulu menikah di usia muda. Pernikahan pertamanya memiliki seorang putri yaitu Alena. Pada akhirnya bercerai karena kasus KDRT si suami pertama. Beberapa tahun kemudian ibu Alessia menikah lagi. Ia menikah dengan mantan orang kepercayaan kakek Daryl. Begitu menikah untuk kedua kalinya, lahirlah Alessia. Jadi Alena dan Alessia adalah saudara tiri tapi satu ibu. Mama dulu hamil duluan, dan lahirlah Kak Alena. Tapi berujung cerai. Aku sedih kalau dengar cerita itu. Kenapa mereka sangat mudah membuat anak, tapi juga sangat mudah bercerai. Kalau memang belum siap, harusnya mama jangan hamil dulu. Netra Alessia menatap lurus ke atas plafon saat menceritakan kejadian orang tuanya. Makanya jangan buru-buru nikah, Kak. Carilah orang yang tepat dulu. Mungkin Kak Farah belum orang yang tepat untuk kakak, jelas Alessia. Daryl memijat pelipisnya. Aku juga sibuk dengan kantor. Takutnya kalau aku menikah, aku gak bisa mengurus keluargaku dengan maksimal. Tapi mami selalu nuntut dibuatin cucu. Aku harus gimana dong, Al? Alessia tak menyahut. Al, ngomong dong. Masih tak menyahut. Daryl akhirnya menoleh ke arah Alessia. Ia langsung menepuk dahinya sendiri. Ternyata Alessia sudah ketiduran di sofa. Dasar kebo.